Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurrahmani dengan NIM 122212004, kelas 5B, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Guna saya membuat presentasi video pada kali ini yaitu guna untuk memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah pragmatik. Baik, sebelum menjelaskan materi yang lebih mendalam, di sini saya akan menjelaskan apa itu linguistik dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, mencakup struktur, fungsi, dan perkembangan bahasa. Ilmu ini meliputi berbagai aspek seperti fonologi, yaitu bunyi bahasa, morfologi, bentuk kata, sintaksis, struktur kalimat, semantik, makna kata dan kalimat, serta sosiolinguistik, yaitu hubungan bahasa dengan masyarakat. Yang terakhir itu adalah pragmatik. Nah, pragmatik ini adalah cabang linguistik yang fokus pada konteks penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Pragmatik mempelajari bagaimana makna disampaikan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui situasi, hubungan antara penutur dan pendengar, serta asumsi atau implikasi yang ada dalam komunikasi. Nah, contoh kajian pragmatik adalah tindak tutur, yaitu speech act, kontak sosial, dan inferensi dalam komunikasi. Jadi, jika linguistik mempelajari bahasa secara umum, nah pragmatik ini lebih spesifik melihat bagaimana bahasa digunakan secara nyata dalam konteks sosial. Nah, mari langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tindak tutur. Apa sih tindak tutur itu? Tindak tutur adalah konsep dalam pragmatik yang merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang melalui kata-kata atau ujaran. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh John L. Austin dalam bukunya How to Do Things with Words tahun 1962, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Searle. Tindak tutur menekankan bahwa berbicara bukan hanya sekedar mengungkapkan kata-kata, tetapi juga melakukan suatu tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, tindak tutur itu adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang melalui ujaran atau kalimat untuk menyampaikan maksud atau tujuan tertentu. Dalam ilmu pragmatik, tindak tutur tidak hanya dilihat sebagai sekadar penyampaian kata-kata, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan. Misalnya, saat seseorang berkata, "Tolong tutup pintunya," bukan hanya menyampaikan kalimat, tetapi juga memiliki maksud untuk meminta orang lain menutup pintu. Setelah membahas penjelasan tentang tindak tutur, yang dimana sudah disinggung ada tindak tutur lokusi, ilokusi, dan pelokusi. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu ketiganya, yaitu lokusi, ilokusi, dan pelokusi adalah tiga komponen utama dari tindak tutur yang diperkenalkan oleh filsuf bahasa, yaitu John L. Austin. Nah, ketiganya ini merujuk pada cara sebuah ujaran dapat dipahami dalam komunikasi. Nah, yang pertama itu ada lokusi. Nah, lokusi adalah tindakan mengucapkan kata-kata yang memiliki makna tertentu secara literal. Ini mengacu pada bentuk ujaran itu sendiri, yaitu apa yang dikatakan berdasarkan struktur bahasa dan makna kata. Nah, lokusi ini berfokus pada arti harfiah dari kata-kata atau kalimat tanpa mempertimbangkan maksud atau tujuan dibaliknya. Nah, contohnya itu ketika seseorang mengatakan lampu itu menyala, secara lokusi berarti bahwa memang lampu itu sedang menyala. Nah, yang kedua itu adalah ilokusi. Nah, ilokusi adalah tindakan mengucapkan sesuatu dengan maksud tertentu seperti memerintah, bertanya, meminta, atau berjanji. Nah, ini mengacu pada niat pembicara di balik ujaran tersebut. Nah, ilokusi adalah dimensi pragmatik dari ujaran, yaitu tujuan komunikasi yang dimiliki pembicara ketika mengatakan sesuatu. Nah, contohnya itu ketika seseorang mengatakan lampu itu menyala dengan maksud mengingatkan orang lain, maka ini adalah tindak tutur ilokusi karena pembicara memiliki maksud tertentu di balik ucapannya. Nah, pelokusi adalah efek atau pengaruh yang ditimbulkan oleh ujaran terhadap pendengar. Ini mengacu pada reaksi atau respon yang dihasilkan dari ujaran tersebut. Nah, pelokusi menitik beratkan pada bagaimana ujaran tersebut memengaruhi, mengubah, atau menggerakkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu jika seseorang mengatakan lampu itu menyala dan kemudian pendengar segera mematikan lampu, ini adalah tindak tutur pelokusi karena ada reaksi yang dihasilkan dari ucapan tersebut. Nah, untuk memahami lebih dalam apa yang sudah dibahas sebelumnya, di sini saya memberikan ilustrasi singkat untuk lebih dapat memahami lokusi, ilokusi, dan pelokusi. Nah, bayangkan ada seseorang yang mengatakan di luar hujan deras. Nah, jika
Di dalam lokusi, pernyataan ini berarti bahwa di luar memang sedang hujan deras. Lokusi ini mungkin pembicara mungkin ingin memberi saran agar pendengar membawa payung jika harus keluar. Nah, yang ketiga itu berlokusi. Nah, ujaran ini menyebabkan pendengar untuk benar-benar membawa payung atau membuka reda. Tiga komponen ini menunjukkan bahwa ketika kita berbicara, kita tidak hanya sekedar menyatakan sesuatu, tetapi juga menyampaikan maksud dan dalam beberapa kasus memengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prinsip Maxim Gris. Nah, prinsip Maxim Gris adalah konsep dan pragmatik yang diperkenalkan oleh filsuf H.P. Gris. Prinsip ini menjelaskan bagaimana orang-orang dalam percakapan biasanya berusaha untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi yang sesuai dengan konteks. Nah, Gris mengemukakan bahwa pembicara dan pendengar dalam percakapan berusaha saling memahami dengan mematuhi prinsip kerjasama atau kooperatif prinsipal, dan 4 maksim yang mendukung prinsip tersebut, diantaranya prinsip kerjasama atau kooperatif prinsipal. Nah, prinsip kerjasama berbunyi berikan kontribusi Anda sebagaimana yang dibutuhkan pada tahap tertentu dalam percakapan sesuai dengan tujuan atau arah pertukaran pembicaraan itu. Nah, artinya setiap peserta percakapan diharapkan untuk berbicara secara relevan dan sesuai dengan konteks agar maksud percakapan bisa dipahami. Nah, 4 maksim Gris yaitu prinsip kerjasama ini dijabarkan dalam 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Nah, yang pertama yaitu maksim kuantitas, yaitu memberikan informasi secukupnya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, maksim ini menekankan agar pembicara menyampaikan informasi yang cukup sesuai kebutuhan dalam konteks tertentu. Terlalu banyak informasi bisa membuat pesan tidak fokus, sementara terlalu sedikit informasi bisa membuatnya sulit dipahami. Nah, contohnya itu ketika ditanya, apakah kamu sudah makan? Jawaban yang memadai adalah sudah. Memberi jawaban yang panjang tentang menu makanannya yang bisa melanggar maksim kuantitas jika tidak diperlukan. Nah, yang kedua itu maksim kualitas. Nah, maksim kualitas ini mengusahakan untuk mengatakan hal yang benar dan hindari mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya atau yang diyakini salah. Nah, maksim ini mengharuskan pembicara untuk jujur dalam percakapan, jangan menyampaikan informasi yang tidak benar atau yang belum ada buktinya. Nah, contohnya itu jika kamu tidak tahu jawaban dari sebuah pertanyaan, sebaiknya mengakui dengan berkata saya tidak tahu daripada menebak tanpa dasar yang jelas. Nah, yang ketiga itu maksim relevansi. Nah, maksim relevansi itu menyampaikan hal ini membantu agar percakapan tetap terfokus dan mudah diikuti. Nah, contohnya, jika seseorang bertanya, jam berapa sekarang? Maka jawaban yang relevan adalah memberikan informasi tentang waktu, bukan membicarakan cuaca atau topik lain yang tidak berkaitan. Nah, yang keempat itu maksim cara atau manner maxim. Nah, maksim ini mengungkapkan sesuatu dengan cara yang jelas, teratur, dan mudah dipahami, menghindari ambiguitas atau kerumitan yang tidak perlu. Nah, maksim ini menekankan penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur sehingga mudah dimengerti. Penggunaan bahasa yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat melanggar maksim ini. Nah, contohnya, daripada mengatakan dia mengubah posisinya secara vertikal, lebih baik mengatakan dia berdiri agar lebih jelas dan langsung. Nah, penerapan maksim dalam percakapan ini itu jika masing-masing ini dilanggar, pendengar seringkali akan mencoba mencari makna implisit di balik perkataan tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang menjawab mungkin ketika ditanya apakah mereka akan datang, pendengar mungkin menganggap bahwa pembicara tidak yakin atau enggan datang. Nah, maksim Gris menunjukkan bahwa untuk memahami maksud sebenarnya dalam percakapan, tidak hanya perlu memperhatikan apa yang dikatakan, tetapi juga cara, konteks, dan alasan di balik kata-kata tersebut. Pragmatik membantu kita memahami makna yang tidak selalu diungkapkan secara langsung. Dengan memahaminya, kita dapat menangkap implikatur atau maksud tersirat yang disampaikan oleh pembicara, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Nah, memahami pragmatik membantu kita menyesuaikan gaya dan isi pembicaraan sesuai konteks, audiens, dan budaya yang berbeda. Ini sangat penting dalam komunikasi antar budaya, di mana cara dan norma berbicara bisa berbeda-beda.
Dengan memahami konsep-konsep seperti tindak tutur dan maksim-maksim Inggris, kita bisa menghindari salah tafsir dalam percakapan. Misalnya, kita lebih peka apakah seseorang benar-benar serius, bercanda, atau menyindir. Pemahaman pragmatik memungkinkan kita memahami bahasa emosional dan sosial dalam komunikasi, seperti mengungkapkan empati atau menggunakan bahasa yang sesuai. Hal ini membantu dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Dalam situasi profesional atau akademik, pragmatik membantu kita untuk lebih peka terhadap gaya bahasa yang sopan, efektif, dan relevan dengan konteks. Pemahaman pragmatik sangat membantu dalam negosiasi, wawancara, kerja, dan interaksi bisnis di mana setiap kata memiliki dampak yang besar. Nah, secara keseluruhan, memahami pragmatik memungkinkan kita untuk berkomunikasi lebih baik, menangkap makna yang lebih dalam, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.